Selamat pagi, Bapak dosen, Bapak Agus Surya Dharma. Sebenarnya di sini perkenalkan nama saya Iputu Ramadita dengan NIM akhiran 1017. Di sini saya akan memvideokan hasil dari website yang saya buat dan juga bagian yang saya kerjakan dalam pembangunan website Workpal. Nah, di sini saya sudah membuka kode aplikasinya. Nah, sekarang saya akan menghidupkan Laragon terlebih dahulu agar dapat mengakses database dan juga dapat menjalankan server secara lokal. Sekarang saya akan run untuk npm atau react terlebih dahulu. Saya akan melakukan running untuk PHP-nya atau Laravel dengan menjalankan PHP sans serve. Kita akan menunggu hasilnya. Oke. Setelah itu kita akan mencoba mengakses dengan laman localhost 8000 atau default dari server running dari Laravel. Oke, kita tahu masih callback ke server. Nah, ini ada tampilan dari website Workpal yang telah kami buat, Ray dan juga saya. Nah, di sini ada beberapa section yang masih seperti sebelumnya. Nah, untuk kode itu saya mengerjakan dalam tampilan admin. Nah, yang pertama, saya akan menjalankan terlebih dahulu dari segi tampilan. Nah, di sini ada navbar seperti biasa dan juga ada jelajahi, daftar sebagai freelance, setelah itu login atau register. Nah, di sini kami juga menyediakan slider yang nanti akan menampilkan informasi-informasi relevan dan juga informasi-informasi promo tentunya dari web Workpal ini. Nah, selanjutnya kami menyediakan pula di dalam sini ada service populer. Nah, di sini service populer ini nanti akan menampilkan beberapa service yang sering atau lebih populer di aplikasi kami. Nah, di sini juga ada bersih rumah, pengurus anak, pengembang web, editor foto, dan desainer. Ini adalah beberapa kategori yang kami jual di dalam aplikasi kami. Nah, selanjutnya di sini ada section yang kenapa Workpal itu sangat bagus ada di seluruh Bali dan mempermudah pekerjaan para freelance maupun para klien. Selanjutnya di sini ada beberapa section atau galeri yang dibuat oleh freelance. Jadi kami menampilkannya di section ini. Nah, selanjutnya di sini kami menambahkan atau subscription untuk user ketika dia ingin bergabung bersama kami. Jika diklik gabung sekarang, itu akan diarahkan ke halaman login atau register. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan login menggunakan
akun ke dalam Mokpal. Nah, di sini adalah tampilan login untuk masuk ke dalam website Mokpal ini. Nah, di sini kita bisa mencoba login menggunakan akun Google. Ketika kita klik login, nah kita akan ditampilkan dan diarahkan untuk memilih beberapa section. Nah, di sini ada beberapa. Nah, saya akan mencoba melakukan login dengan menggunakan akun saya. Setelah kita memilih akun untuk melanjutkan ke dalam Mokpal, ya, kita akan secara otomatis diredirect kembali ke halaman home. Nah, di sini nanti akan muncul profil kita seperti itu. Jadi untuk progres yang saya buat di halaman ini dan untuk login masih cukup sedikit, cuman sudah lumayan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ke dalam halaman admin. Sebelumnya saya lakukan log terlebih dahulu. Sekarang kita akan mendaftar sebagai freelance. Kita akan mendaftar sebagai admin. Saya akan melakukan cek terlebih dahulu untuk root admin. Ada di API untuk root admin seperti ini, kita bisa mengakses seperti ini. Terus mengakses seperti ini. Nah, kita akan diarahkan ke halaman login untuk admin. Nah, untuk halaman admin saya sudah membuat sebuah seeders. Seeders ini berfungsi untuk melakukan atau menambahkan data yang sebelumnya kita tidak bisa tambahkan secara manual. Ini kita bisa gunakan untuk mengetes apakah aplikasi kita sudah berjalan dengan baik, dan kita tidak perlu melakukan query terlebih dahulu untuk menambahkan data secara manual. Jadi kita tinggal menjalankan perintah seperti php artisan migrate --sheet seperti itu. Dia akan memigrasi semua file yang ada di database migration, akan dimigrasi semuanya, dan juga sekaligus menambahkan seeder yang telah kita buat. Nah, sekarang saya akan melakukan cek terhadap seeder admin. Nah, di sini saya sudah membuat admin berada di user, dan arsitektur yang saya buat untuk users adalah seperti ini. Jadi sangat basic, dan saya tambahkan status remember token, Google ID, profile pixel, Facebook ID, last login, verified code, verification URL code. Nah, ini saya gunakan agar nanti setiap user itu dapat melakukan login dengan Google ataupun Facebook, dan juga mendapatkan verification code mereka. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan login terlebih dahulu dengan admin. Nah, untuk emailnya ada admin.mokpal.com, dan selanjutnya passwordnya ada aku suka react at 2024 dan dibuat menggunakan hashmake. Nah, kita bisa menggunakan me. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman admin seperti itu. Nah, selanjutnya di halaman admin kita sudah sebentar, saya belum menemukan roles. Jadi di sini saya sudah menambahkan kategori. Nah, di kategori ini kita bisa melakukan toggle column. Jadi kita bisa meng-hide dan meng-show column agar bisa menampilkan data yang
relevan. Nah, di sini kita juga bisa melakukan restore datanya. Sebelum itu mari kita coba melakukan tambah data terlebih dahulu. Nah, saya akan menambahkan data untuk name misalkan adalah IT forensik atau cyber atau white hack atau hacker atau cyber security. Di descriptionnya keamanan data. Nantinya kita bisa melakukan upload file di sini. Akan mencoba mencari cyber peak. Mungkin seperti ini. Kita akan coba save terlebih dahulu. Saya akan coba melakukan save terlebih dahulu. Save image as save downloads. No. Cyber save. Terus kita akan tambahkan ke dalam ini. Dia akan muncul. Nah, dia akan melakukan upload. Jadi dia sudah otomatis di-upload. Jadi kita bisa memilih apakah dia sebagai subkategori atau sebagai main kategori. Jadi ketika dia sebagai tidak sebagai jika dia sebagai main kategori, kita tidak dapat memilih parent kategorinya yang mana. Jadi di sini saya akan mencoba pertama-tama mencoba dia sebagai main kategori terlebih dahulu, dan statusnya kita akan gunakan sebagai aktif, dan kita klik create saja. Oke, kategori berhasil ditambahkan dan ada cyber security, dan kita bisa show belum berfungsi. Nah, di sini kita ada edit juga, kita bisa melakukan edit. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Misal saya akan mengganti statusnya menjadi tidak aktif, dan kita bisa update. Dan statusnya sudah menjadi tidak aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghapus data ini. Nah, kita melakukan klik. Di sini akan muncul confirmation deletion. Jadi, apakah kita akan menghapus data ini? Jika yes, nah, data akan otomatis dihapus dan tidak ada. Jadi, saya menggunakan custom hooks untuk handle request dari server agar tidak melakukan load di halaman. Jadi bisa seperti real time atau server side rendering. Nah, di sini datanya tidak terhapus semuanya di dalam database. Kita bisa lihat di dalam database. Nah, di sini kita bisa melakukan restore datanya kembali. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merestore datanya. Saya akan mencoba melakukan restore terhadap cyber security. Nah, akan ada muncul confirmation. Are you sure you want to restore this category? Kita akan melakukan restore. Dan datanya otomatis akan dipulihkan. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kode program dari yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan mencoba melakukan sign out terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan register. Jadi kita bisa melakukan register menggunakan email kita. Di sini nanti akan dikirim notifikasi ke dalam email kita. Nah, di sini saya akan mencoba cek terlebih dahulu apakah email saya sudah terdaftar di sini. Oh, ternyata email saya sudah terdaftar. Jadi saya akan mencoba untuk menghapus. Sekarang saya akan mencoba mendaftar, dan saya akan memberikan nama yaitu
Rama. Selanjutnya email. Nah, email yang kita masukkan harus benar-benar terdaftar pada Google maupun Yahoo ataupun Outlook seperti itu. Jadi saya akan mencoba menggunakan email default Google saya, yaitu ditarama985@gmail.com. Selanjutnya password. Di sini kita bisa memberikan password. Saya akan membuat password yaitu rama2005 seperti itu. Nah, kita bisa copy saja untuk confirm passwordnya. Nah, setelah itu kita bisa sign up. Kita bisa menunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul pesan register successful, now check your email and verify your account. Jadi kita telah berhasil register dan kita diarahkan untuk mengecek email kita untuk melakukan verifikasi akun. Selanjutnya kita akan membuka Gmail. Mungkin kita bisa lihat di spam. Nah, ini dia muncul di dalam spam. Nah, namun biasanya nanti dia akan muncul di kontak masuk. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat sekarang. Nah, ini adalah template yang nanti kita bisa masukkan untuk melakukan verifikasi dari website kita. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi akun saya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman verifikasi. Namun ternyata di sini halamannya sudah expired. Nah, namun nanti kita dapat memverifikasi akun kita. Gitu. Selanjutnya saya akan mengarahkan ke kode program dari kode yang telah saya buat. Di sini ada yang pertama, saya akan menampilkan kode verification email controller. Jadi ini adalah kode yang digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap email yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan hash verification email atau hash verification dari event verified dan juga email verification tentunya. Nah, di sini ketika ada user dan dia melakukan email verification atau tidak, atau dia punya email yang harus diverifikasi, dia akan diarahkan ke dalam app front end URL dan root providernya adalah home dan verifiednya adalah 1. Seperti itu. Dan jika usernya sudah terverifikasi, dia akan memverifikasi user baru. Setelah sudah, dia akan diarahkan ke halaman home kembali. Nah, di sini adalah kode untuk melakukan register user. Nah, di sini register usernya saya membuat sebuah validate, yaitu nama harus berupa string dan juga maksimal 255 karakter. Email harus diisi dan string juga, dan harus huruf kecil, dan juga dia formatnya email dan max 255 dan juga tentunya unique. Jadi unique di setiap user class harus tidak ada email yang sama.
Selanjutnya ada password ya required dan juga harus di-confirm karena kita menggunakan confirm password, dan juga rule-nya adalah password default. Nah, setelah itu kita akan membuat passwordnya dari request body yang kita kirim dari form user sebelumnya, yang dimana form user adalah ini. Dan email, dan tentunya password yang akan di hashing. Setelah itu kita akan menggunakan event dari Laravel yang dimana kita dapat memanggil sebuah function listen yang digunakan untuk melakukan atau mengregistrasi user baru dan juga mengregistrasi user baru agar dapat dimasukkan ke dalam database dan juga membuat session baru. Selanjutnya di sini akan di attempt login dan akan dimasukkan ke authentication login secara langsung. Dan juga kita akan mereturn respon dan menggunakan no content. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode authentication session controller. Nah, yang dimana kode ini adalah digunakan untuk melakukan login ke dalam admin. Nah, ini akan merender halaman admin ketika user sudah login, dan juga ini digunakan untuk menggenerate session untuk user yang login, dan di sini digunakan untuk mendestroy atau menghapus session ketika user logout. Nah, di sini ada on controller. Nah, yang dimana fungsi di sini adalah untuk melakukan login atau menggunakan social provider yang telah kami sediakan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat function terlebih dahulu mengarahkan user ketika user melakukan klik terhadap button yang kami buat nantinya. Nah, di sini akan diarahkan ke driver, yaitu kami menggunakan Socialite yaitu Laravel Socialite yang dapat melakukan support beberapa provider seperti Apple. Selanjutnya ada Facebook, ada Google, ada GitHub, dan masih ada banyak lainnya. Selanjutnya ketika kita render dulu halaman login, dan juga kita render dulu halaman untuk register. Nah, setelah itu ketika login, ketika dia melakukan register atau register call, jadi kita menggunakan try catch agar ketika nanti error kita dapat menangkap error tersebut. Nah, kita melakukan membuat variabel existing user atau user yang ada di database. Jadi kita ambil di mana user yang emailnya adalah sesuai dengan request email, hanya yang pertama. Jadi kita akan mengambil email user yang pertama dari tabel user. Nah, jika ada email, kita munculkan pesan. Nah, pesannya itu yang dimana key-nya ada error FA atau front end, yang dimana message-nya adalah user already exists with this email. Jadi user yang digunakan untuk login itu sudah ada. Jadi kita redirect callback seperti itu. Selanjutnya kita membuat verification URL code. Jadi di sini kita membuat sebuah verification URL code. Nah, yang dimana kita memverifikasi kodenya. Nah, kodenya itu menjadi string pad, yang dimana isi dari string pad ini adalah berupa string dan juga panjang dari string. Selanjutnya adalah pad atau padding dari string. Selanjutnya ada padding type-nya. Seperti itu. Jadi untuk stringnya itu random dari 0 hingga 999, dan panjangnya adalah 6, dan padding stringnya adalah 0. Dan juga untuk padding type-nya itu adalah string padding left. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat user dan menyimpan semuanya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan assign terhadap
user role-nya terlebih dahulu. Karena ini adalah user, saya melakukan synchronous rules dan menjadikan rules-nya adalah users. Dan kita akan melakukan mail ke email dari users tersebut dengan user email dan username. Dan juga tentunya verifikasi URL code-nya. Dan juga ada session flash atau notif dengan register successful. Nah, di sini kami juga membuat sebuah function untuk show register ketika sudah successful. Ya, kita melakukan cek kalau ada user, kita tidak bisa user itu tidak bisa mengakses halaman tersebut. Jika dia null user verification URL-nya itu null. Jadi kita harus mengecek juga user dengan kodenya. Jadi jika user tidak memiliki kode autentikasi, kita akan membuat sebuah respon yaitu kode tidak ditemukan, dan kita render ke halaman registration full dan juga dengan message registration full successful dan verification kodenya. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi. Nah, di sini user akan diverifikasi dari verification code-nya, dan jika verification code-nya tidak ada, kita akan mengirimkan sebuah invalid verification code. Nah, dan kita akan menyimpan verification code now. Jika telah dilakukan verifikasi, nah verification code akan di-reset menjadi null. Dan tentunya verification URL code juga akan di-reset jadi null, dan kita akan mengupdate tabel user. Nah, dan kita mengembalikan responnya menjadi email verified successful. Nah, selanjutnya kita akan mengirim email verification. Nah, ini case sama seperti yang di atas, kita membuat verification code dan juga melakukan update terhadap verification code-nya. Setelah itu kita kirim kembali ke email user. Nah, ini untuk logic call-nya. Nah, di sini kita membuat login menggunakan kredensial, yaitu hanya email dan password. Setelah itu kita melakukan attempt dari kredensial loginnya, dan juga kita melakukan cek terhadap user-nya. Jika user di role-nya tidak sama dengan user, kita logout kan, dan juga access denied, user role tidak terautorisasi. Nah, selanjutnya jika berhasil atau jika tidak, itu kita akan melakukan login successful dengan parameter users. Nah, setelah itu kita akan melakukan respon JSON, yaitu invalid credential. Jika akun kita baru, kita akan disuruh untuk melakukan login seperti itu. Nah, di sini adalah function kita untuk melakukan handle provider callback untuk socialite-nya atau login Google. Nah, di sini kita akan mengakses env terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan memanggil function di bawah. Nah, function di bawah yang dimana isinya adalah kita akan melakukan cek terlebih dahulu usernya apakah ada atau tidak. Jika tidak ada user, kita akan membuat sebuah user baru dengan mengambil dari provider Google user ID dan social user ID mereka, dan juga avatar mereka. Setelah itu kita pakai default password null dan email verification-nya sekarang. Dan kita synchron roles-nya menjadi users, dan juga event kita buat dia register dan juga kita attempt untuk login. Nah, sedangkan jika sudah ada, kita cek apakah provider dia menggunakan Google ataukah provider dia menggunakan Facebook seperti itu. Setelah itu kita akan save user tersebut, dan kita lakukan update pada tabel user tersebut berdasarkan email dari user sebelumnya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, jika ini berhasil,
kita akan memunculkan pesan ini. Login berhasil menggunakan provider apa seperti itu. Dan kita arahkan ke root welcome, dan juga ketika error kita akan menangkap error tersebut dan akan menampilkannya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke dalam kode login users. Nah, yang dimana kode login users ini adalah kita membuat handle out. Jadi handle outnya itu kita membuat sebuah parameter atau props yang kita buat dengan menggunakan sebuah provider. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel baru, yaitu const redirect URL atau URL yang akan kita redirect ke halaman untuk registrasi atau login Google. Nah, setelah itu saya akan mengarahkan user ke halaman redirect URL yang sebelum telah kita buat. Nah, di sini kode dari tampilan login saya membuat dengan flex dan widthnya full dengan max width, yaitu default dari Tailwind CSS agar tampilannya sedikit responsif. Nah, di sini juga kita menambahkan logo. Nah, dan juga di sini ada button untuk melakukan trigger dari handle on yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini juga ada input yang digunakan untuk melakukan login. Nah, ada juga link jika user ingin login sebagai freelancer. Selanjutnya kita akan melihat login sebagai register sebagai users. Nah, ini adalah kode register yang telah saya buat. Di sini ada import head, link, dan use page dari Inertia, dan juga import React. Setelah itu ada import use form. Setelah itu ada import icon yang kami gunakan. Nah, di sini kami membuat sebuah props yang dimana adalah props global yang telah kami atur sedemikian rupa di dalam middleware handle inertia request kami. Ini adalah default, sebelumnya ini adalah default file yang digenerate oleh Inertia sebelumnya untuk kami mengatur handle atau callback dari penggunaan Inertia di dalam Laravel ini. Ini adalah root view kami, yaitu akan dirender mulai dari view apps.jsx. Jika kita ganti menjadi view seperti itu, di sini kita harus mengganti file kita juga menjadi view. Nah, selanjutnya di sini adalah kita menampilkan version, namun ini tidak disarankan ketika kita di production. Mungkin ini kita bisa hilangkan agar users tidak dapat mengakses version dari handle Inertia atau aplikasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada public functions ya. Inilah yang akan dikirim secara global ke dalam props atau function-function yang akan kita kirim nantinya. Nah, di sini saya melakukan ini adalah sebuah handle atau sebuah rendering props yang dimana saya akan melakukan render semua atau meng-share semua request dari user. Nah, ini akan mempermudah atau membuat kode saya semakin clean code karena menggunakan ini dan tidak perlu mengimport secara manual satu-satu. Nah, di sini juga saya menambahkan CSRV token agar nantinya web saya tidak terkena serangan XSS atau across size attacking. Selanjutnya saya membuat sebuah function yang dimana saya membuat function merequest otomatis untuk
data user yang login. Nah, data user yang login saya juga batasi. Jadi yang dikirim itu hanya user shared resource. Jadi hanya data ini saja. Jadi data-data yang sensitif lainnya itu tidak akan dikirim. Selanjutnya ada handle untuk flash. Flash ini adalah sebuah session yang akan saya kirim ke front end, yang dimana ada message. Biasanya saya kirim untuk menampilkan pesan-pesan sukses. Biasanya saya kirim untuk menampilkan pesan sukses, dan juga notif untuk menampilkan pesan notification atau pemberitahuan. Redirect adalah pesan yang saya kirim untuk mengirimkan pesan redirect termasuk link seperti itu. Nah, error FA saya gunakan untuk melakukan atau mengirimkan pesan error di bagian front end. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah props yang digunakan untuk membuat show dan hide password, dan di sini juga membuat state untuk melakukan cek apakah passwordnya sudah match atau belum. Nah, di sini saya menggunakan useForm. Nah, useForm ini adalah sebuah React hooks yang disediakan oleh Inertia, yang fungsinya di mana mempermudah kita untuk memanajemen props data yang nanti dikirim, yang nanti dibuat dari front end dan akan dikirimkan ke dalam back end seperti itu. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini saya akan menyiapkan email, name, dan confirmation password. Nah, di sini saya membuat sebuah state atau hooks. Dia akan mengirimkan sebuah flash message jika flash notifnya itu error ataupun flash notifnya itu flash notif, dia akan dikirimkan nanti dan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah function untuk menghandle semua input dengan menggunakan event. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel dalam bentuk objek yang dimana menyimpan nilai name, nama dari inputan tersebut, dan juga nilainya. Setelah itu kita akan set datanya, karena Inertia memerlukan set data yang nanti akan dikirimkan ke dalam backend. Nah, selanjutnya di sini saya membuat handle out dan juga handle post password visibility. Nah, selanjutnya saya membuat juga handle register untuk proses registrasi nantinya. Nah, di sini dia akan melakukan cek jika passwordnya itu tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan dimunculkan message. Dan jika tidak, kita akan langsung melakukan request ke dalam server. Dengan cara Inertia menyediakan beberapa RESTful API atau REST API yang dapat kita gunakan, seperti get, post, patch, delete, put, seperti itu. Nah, di sini kita dapat menggunakan post dengan rootnya adalah on.usersRegister. Nah, jika sukses, kita reset password, reset confirmation password, email, dan name. Jadi ketika sukses, kita akan melakukan reset semua dari input kita, dan sedangkan jika error, kita akan memunculkan pesan error seperti itu. Nah, di sini sama juga terdapat button untuk handle out Google-nya. Nah, seperti itu. Dan ini kode saya. Mungkin sekian Bapak dari aplikasi Workpal yang telah saya buat dan Ray. Untuk pengerjaan yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya Ray. Terima kasih.